siapa yang akan melangkah ke babak Grand Final. Yes, benar banget ini game penentuan seperti yang Clara Monster bilang dan masih dibantu oleh Core dan juga Clara Monster. Dan kita bukan siapa-siapa. Betul, kita hanyalah manusia biasa yang akan bersama kalian menyaksikan bergerak ke arah tengah. Ace-nya jalan-jalan dulu kayaknya. Oh, jalan-jalan dulu, kirain mau motong bareng. Enggak. Di sini kita juga udah ngegawangin mid lane-nya bersama dengan Ruby Didi bertemu dengan Jason KCP dan juga LE4. Dan Ruby Didi udah meltdown sangat low, tinggal separuh HP bar, maybe pun hadir. Mereka semua ingin ngegawangin supaya Ace bisa mendapatkan red buff-nya. Bener banget ya, tebel banget si Kupa. Capek juga ngebunuh Kupanya. Dan kayaknya lebih ngamanin blue buff dulu dari kedua marksman ya. Iya, kalau Kupanya bisa dimainin dengan sangat baik, wah itu annoying-nya luar biasa. Banget sih. Maju mundur. Kupanya doang lagi. Iya, aku jadi kangen Bexi. Oh iya, bener Bex. Ke reset. Tidak. Oh, tidak. Membuang-buang waktu yang sangat banyak dari Aduh, banyak banget. Lihat digigit-gigit. Lihat. Aduh, Majang. RSG ini early game yang agak sedikit membuang waktunya ya. Walaupun nih sebenarnya tidak ada yang tershutdown. Dan masih bisa untuk move lagi ke arah bawah tuh dapetin buff merahnya. Tapi agak terlambat di saat Bruno-nya udah ngedapetin red buff-nya. Keren, boleh sih. Menarik. Aku tiru ntar. Mau jadi side lane aku. Gak bisa. Beda net. Beda ya, gak nyampe otakku ya. Gak bisa. Nyampe emang. Yang ada kamu lempar terus ke reset. Boleh, iya. Itu cornet kalau main. Tapi itu masih little crab, jadi udah tahu dia timingnya. Oh loh, oke. Belum ada yang tumbang sama sekali di menit-menit awal sepertinya. Jason tadi hampir saja tapi masih kabur dengan Wings Spywing. Belum lagi dia juga udah punya level 5 tuh, lihat. Nah, dibantu Kupa, Eta, walaupun ada turret protection, Jasonnya nggak jadi cabut, dilempar Kupanya. Berdoa lagi harusnya si Popol untuk dapetin atau hidupin lagi si Bexi. Iya, jadi zombie ya Kupanya. Udah level 3. Dari Kufranya, move lagi ke atas, masih farming dengan enaknya, udah level 5. Favorit pick tuh, masih 100% juga dari Bruno-nya. Karena kebiasaannya adalah di respect band. Wah, enak banget Bruno-nya, Bude, dapat 2 kali gold buff. Gerak kemanapun dia ngedapetin apa yang dia mau. LE4 di sisi lain, dia top lane udah... Dan sangatnya udah dikeluarin tapi dia ada belakang. Lasin Sadete. Mengenai 2 hero Jason begitu low langsung kabur Wings Spywing. Dan yang bisa didapatkan malahan dia menjadi korbannya. Ruby di dalam bahaya dan Jason maju ke arah depan. Ace, terlalu menyakitkan. Wow, damage dari Ace yang gak diperhitungkan oleh Racers dan membuat mereka harus kehilangan 1. Jadi pertukarannya 1 untuk 1. Wow. Ini Resurgence harus benar-benar hati-hati, jangan terlalu bernafsu kayak tadi sih. Dari Jasonnya nggak menyangka ketika dia flicker untuk mengamankan seorang export, justru malah ada Ace yang tiba-tiba nendang dengan bola plastiknya dan langsung menghilangkan nyawa dari Parsha. Itu bola api, Cornet, itu bola api. Lihat damage-nya tuh, sudah aku katakan walai, sakit benar Ace, oh my god. Ini benar-benar early game-nya lagi-lagi Bruno-nya udah enak banget sih. Nahan stack ya. Dengan stack 10-nya udah plus 40% critical. Bagus banget Jason. Itu on point banget dari Feather Airstrike ya. Dan bahkan dilepaskan untuk turtle-nya. Dan mendapatkan turret di arah atas harusnya sudah level 5. Dari kajanya belum ditarik. Dari Bruno-nya terlalu jauh juga. Walaupun nggak ada flicker pantesan. Nggak langsung dibuka. Yes. Masih santai saja tapi dari belakang sudah mulai di-cacker kitnya. Langsung menggunakan Flea untuk kabur saja. Dan Turtle langsung inisiasi pula. Turtle masih dikamankan dengan Burmese Gold. Tapi di sisi lain Jason dengan Feather Airstrike-nya mendapatkan 1 poin kill. Ruby Didi dan juga Kit menjadi korbannya. 2 hero ditukar dengan 1 Turtle. Burmese Gold sedikit kehilangan cukup banyak. Tapi di arah tengah kali ini Ace masih selamat. Dia bisa mendefense dari arah mid lane-nya. Di juga bersama dengan Maybe berusaha untuk membackup. Gak akan kasih lewat sedikit pun dari teman-teman Resurgence untuk menyentuh dari Ace-nya. Tapi ada pause. Sabar-sabar. Ini ada masalah dari PL, si cewek. Bikin BOD juga. Iya, CW. Calvin Winata, Calvin Wow. Dan kita wow kembali ke dalam game yang ketiga. Game penentuan untuk Burmese Gold dan juga Resurgence. Masuk berjalan-jalan KZP 3 kali pick, 2 kali kemenangan, cukup tinggi win rate-nya. Dan kali ini Burmese Gold mereka udah bergerak ke area jungle bottom lane milik Resurgence. Mencari korban jiwa. Ace begitu berani dan gagah mengamankan minion jungle dan Resurgence. Mereka sangat hati-hati bermain. Benar, sangat berhati-hati sekali. Ini benar-benar kayak Bruno-nya udah enak banget sih, tinggal jaga jarak ya. Purify 13 detik, hati-hati dari Bruno-nya.
Tidak ada Purify 10 detik lagi. Masih mencoba untuk membersihkan minion saja. Ada Sing juga belum dikeluarkan Unstoppable Force-nya. Lebih milih untuk cabut lagi, gerak lagi, rotasi lagi kah? Cabut lagi ke arah Little Wonderland. Betul, dan Burmese Gold sebenarnya mereka udah mengungguli dari segi top turretnya sudah hilang, sedangkan Resurgence belum mendapatkan apa dan Divine Judgment untuk mengenai seorang Ace. Ace terculik dan gak ada yang bisa membackup, gak ada yang bisa menyelamatkannya dan laju lagi. Feather Resurgence dikeluarkan, Ruby Didi muncul dan gak ada yang bisa dilakukan. Tyrant Rage mengenai dua hero. Kit pun hampir saja hilang, tapi Kit masih bisa selamat, masih bisa flee kabur dan flicker digunakan untuk menyelamatkan dirinya. Kehilangan Ace di tengah-tengah membuat Burmese Gold nggak bisa untuk ngekontesnya lagi, nggak bisa melakukan counter attack. Resurgence mengamankan Turtle dengan cukup nyaman kah? Ternyata tidak, ada Maybe yang hadir untuk mengganggu tapi tidak bisa. Turtle bisa diamankan oleh Resurgence, bahkan mendapatkan 1 poin tambahan. Buy one get one, buy one get three. Di mencoba untuk kabur-kaburan, menyelamatkan dirinya dan buying time untuk teman-teman dari Burmese Gold. Nggak ada yang bisa dilakukan, dilempar balang-balang, dimainin gitu aja oleh Resurgence. Wah gila sih, hanya dalam satu team fight, apalagi ketika Ace-nya yang justru malah kecuri duluan. Seperti yang aku bilang, Divine Judgment, even lu pakai Purify, pakai apapun Time Journey, tetap akan tertarik ya. Bener-bener ketika rework dari Kajanya ini bener-bener sangat amat berbahaya jika Ace melakukan kesalahan kayak tadi. Dan untung dapat range-nya. Kalau nggak dia buang. Nggak disangka banget sih. Sana dia kasih inisiasi yang bagus banget, pakai dari flickernya dikeluarin langsung nyeret Ace di arah mid lane. Padahal mereka baru aja rotasi dari bottom lane ke arah mid lane. Wah, ini momentum banget sih buat Resurgence. Seketika Burmese Gold yang dari tadi bermain itu di area Resurgence sekarang memelankan tempo permainannya. Bener banget. Tinggal gimana caranya untuk tim fight-nya atau justru dari Bruno-nya menjaga dirinya agar tidak terculik lagi. Bahkan dari itemnya Bruno masih cukup panjang perjalanannya untuk Endless Battle, sedangkan Lia Granger-nya sedikit lagi harus ya untuk mendapatkan Blade of Despair. Udah dapetin physical attack-nya tadi 2 biji, tinggal 1 lagi. Wah, 2 biji. Kangen. Kemarin ada kok. Ketawa KB. Ada, tapi ada top lane-nya. Turret tier kedua dihabisi oleh Resurgence dan mereka sebenarnya nggak mau pulang. Nggak peduli arah bottom lane-nya. Sedangkan di arah mid lane-nya udah diusir mundur. Dan ngegeragas langsung karena inhibitor Gate menjadi korbannya. Mencoba untuk mendefense tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Flicker masih cooldown, baru saja hadir. Dia nggak bisa kabur kemana-mana untuk diselamatkan. Pause again. Apakah ada melompat main game ke telu, tapi wah ternyata rupanya di sini Resurgence dan mereka ngasih presiden sangat hebat. Tier kedua di arah mid lane juga sudah dihabisi. Selanjutnya mereka ke arah Turtle, objektif demi objektif didapatkan oleh Resurgence. Yes, sudah didapatkan Blade of Despair-nya di menit ke-8. Dan dari AC masih menuju ke arah Endless Battle untuk tambahan true damage juga, membantu tambahan attack juga dari Raptor Macet ya pastinya ya. Dan kita lihat untuk sejauh ini, kenapa dia langsung bikin oke. Entah salah beli atau emang untuk mempersiapkan ke arah item selanjutnya untuk Blade of Despair. Tapi lihat damage-nya dari Parsia berhasil mendapatkan 1 dari Maybe. Yang aku baru ternyata Maybe-nya pakai emblem jungle ya untuk membantu dapetin turret dengan talent 3-nya dan juga dapetin Turtle plus Lord juga. Burmese Gold bukan dengan keadaan yang baik kali ini, maju ke arah depan. Oke, ternyata yang dapat dari depan. Oke, Lansan dikeluarkan, flicker ke arah depan cukup berbahaya. Ruby Dede, what are you doing there? Langsung ditembak-tembak lagi, ditendang lagi, mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dengan menggunakan flag tackle-nya. Baik banget Bruno-nya, berani untuk menggunakan tackle ke arah depan dan bahkan mungkin akan menjadi double kill, tidak mencapai. Untuk range-nya terlalu jauh tapi tidak ada Lord sayangnya. 50 detik lagi untuk Lord yang terhormat muncul di Land of Dawn, padahal tadi dari Lia kayaknya nggak menyangka sih damage dari Ace-nya itu duit banget loh, duit tuh. Gede banget tuh dia. Kritikalnya, sadis bang. Ini kayak semuanya nggak menyangka Ace-nya. Yang ditariknya Uranus-nya. Dan masih ada Vengeance juga, tadi bagus banget padahal Terrence-nya kena 2. Lihat Ace-nya nih. Belum. Gak menyangka sih, lihat tuh, lihat. Lihat. 3 hit. 3 hit bener. Meninggoy dunia. Nambah lagi 1 untuk 1. Kagurnya juga harus hilang sayangnya. Iya, bertukar 1 untuk 1 dan keduanya jadi sama-sama harus menunggu untuk Lord yang pertama di game yang ketiga. Ace, gila sih. Ini dia yang kita tahu, tackle-an dari Ace. Maju ke depan. Iya. Dan ngebuat tim Resurgence juga sedikit
shock, damage-nya bener-bener kaget banget. Ngambil buff dulu kayaknya dari Brunonya dan sudah mulai di zoning. Kajanya ada flicker tapi tidak ada Divine Judgment, masih menunggu. Tyrant Revenge mungkin akan membuka untuk daerah rumput. Enggak, di cancel ternyata. Sudah mulai kedengaran harusnya suaranya. Berserker Fury, sorry bukan Blade of Despair. Ternyata lebih ke arah kritikalnya dari seorang Ace diamankan. Memaksimal kritikalnya dan mereka udah bergerak. Kali ini Lord dicolek sedikit biar suruh jalan-jalan keluar kandangnya. Resistance juga udah bersiap. Mereka semuanya berkutat di area Lord, tapi Tyrant Revenge gak kena siapapun, gak ada siapa-siapa, malah dia kena trap. Tak apa-apa. Itu tadi ya kalau kalian sadar teman-teman. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dari D masih bisa bertahan sih harusnya. Itu Brunonya belum ada Berserker Fury aja udah segitu damage-nya ke arah si Granger ya. Ini gimana? 3 hit. Ditambah lagi 25% critical chance. Tapi lihat, oke. D, Unstoppable Force pasti banget sekarang. Udah nggak bisa bertahan lagi. Parsianya sekarat dan didapatkan lagi dengan menggunakan Yaw Version-nya. Ace harus menjaga dirinya dan tampaknya mau dihajar lagi untuk Lorde dengan bantuan seorang Kupa. Digigit lagi terkena stun dan mungkin akan di-reset karena ini posisinya agak sedikit sulit juga. Kitnya sekarat dan lebih milih untuk nge-reset dulu, nge-regen dulu darah-darahnya. Benar, dan nggak ada di bottom lane yang lakuin push ketika amit-amit misalnya mereka kalah kontes di area Lord. Ini bakal menjadi masalah, tapi misalnya mereka bisa kalah tapi di arah bottom lane masih ada di masih bisa nge-push dan Resurgence nggak akan langsung nge-push. Jadi ini permainan dari Burmese Girls yang mereka nahan banget, tapi Tyrant Rage mengenai satu kitnya masih bisa selamat, tapi dari belakang Elie Force sakit banget. Damage dari Elie Force juga harus diantisipasi kali ini hanya dengan Death Sonatanya aja dia udah ngesekaratin kitnya dan sekarang nggak ada Tyrant Rage seharusnya bisa. Ini seharusnya udah nggak ada Tyrant Rage bisa menjadi cue buat Burmese Girls untuk melakukan serangan balik atau counter attack untuk Resurgence. Tapi hati-hati masih ada sana juga dengan Divine Judgment-nya walaupun nggak ada flicker. Oke, Tyrant Rage. Tidak ada Tyrant Rage, sorry. Masih ada Tyrant Revenge doang. Ke arah belakang Last Insanity-nya. Kitnya juga menjaga dirinya. Tidak boleh sampai tercuri lagi. Mendapatkan buff biru terlebih dahulu. Flicker lagi ke arah belakang. Banyak banget flicker yang dibuang begitu saja ditarik. Ternyata Divine Judgment-nya sudah kubilang walai. Tapi KCB-nya masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Masih cukup tebal ternyata. Apakah dia bikin turret armor? Sepertinya ada kayak misplay dari Burmese Girls ketika di sendirian di depan. Langsung aja dibombardir oleh Resurgence. Teman-teman yang lain dari Burmese Girls mereka udah mundur secara perlahan. Tapi di lain mungkin juga karena ke Divine Judgment dia nggak bisa kabur kemana-mana. Resurgence kali ini udah ngedapetin dari Lordnya di tangan mereka. Burmese Girls mereka harus memikirkan gimana caranya untuk mendefense sekuat tenaga. Semuanya udah mulai kembali mengisi darah mereka, mengisi mana mereka supaya mereka siap untuk push yang akan dilakukan oleh Resurgence. Yes, Immortality ternyata untuk item dari seorang Bruno-nya untuk mendapatkan defense tambahan dan juga kehidupan lebih lanjut ketika dia di shutdown, entah mungkin ketarik sama kajanya atau mungkin ada Tyrant Rage yang dilakukan sama seorang Kufra. Walaupun sebenarnya aman sih kalau ada Tyrant Rage atau Tyrant Revenge karena sekarang Purify-nya udah ada, tinggal dipencet aja, tinggal di tap aja. Tinggal gimana caranya dari Ace. Hati-hati, udah mulai kedengeran kah? Ada bunyi. Nah, eta maksudnya terkena Tyrant Rage dan langsung kombonya connect. Dan tampaknya ditumbangkan. Kit dia juga harus hilang 2 orang dari tim Burmese Girls. Ini berbahaya, ini mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Dan bahkan langsung ada Divine Judgment ke arah seorang Ace. Masih bisa untuk flying tackle ke arah belakang. Immortality-nya pecah juga dari seorang Kufranya. Ini tinggal menjaga diri dari seorang Ace ya. Walaupun masih ada Immortality, Bude Monster. Iya, semuanya kembali kali ini beralih ke arah mid lane-nya. Inhibitor 2, Inhibitor disapu oleh Resurgence dengan 1 kali push. Lord yang sangat berarti. Burmese Girls mereka kecolongan di awal-awal dan membuat mereka pincang di pertarungan selanjutnya. Tiada maybe, tiada kit. Mereka kurang banget dari segi sisinya, gak ada. Walaupun tadi Ruby Didi sempat untuk ngebersihin wave-nya dan akan ada surprise attack kah? SWC sudah bersiap. No. Gak ada apa-apa. Oke. Semuanya santuy lagi, Resurgence gak mau terburu-buru walaupun tadi cuma tinggal 3 aja. Mereka masih santai aja mundur ke arah belakang, maju ke arah depan, Ruby Didi. Gak boleh terlalu offside seperti tadi, apalagi maybe. Entah kenapa kayaknya emang belum ada Purify kali ya tadi ya. Sempat terkena Tyrant Revenge, dia tiba-tiba langsung dikomboin sama Parsia. Bener-bener ini aku bisa dibilang salut banget sama KZP dan juga Jason ya.
kayak mereka tuh connect banget untuk ngelakuin ultimate-nya bareng-bareng. Walaupun belum gunain Terran Rage-nya, tapi kayak connect banget sama Fear Airstrike ya. Oke, terkena stun, digigit sama Kupanya, langsung diajar balik lagi. Dan tampaknya Terran Rage belum bisa terpop up. Masih flicker karena belakang masih ada pasif juga di damage dari seorang Jauh yang terlalu menyakitkan. Diajar lagi Ruby Dede. Oke, hati-hati, tidak boleh asal menggunakan Last Insanity-nya. Dan bakal terkena lagi Terran Rage-nya, baru kukatakan Walai. BG harusnya benar-benar menjaga dirinya karena kalian yang terpush sekarang. Kenapa kalian keluar dari high ground kalian? Kenapa kalian keluar dari markas kalian? Dan gerakannya ketika dia udah kehilangan kit, dia nggak mundur, malah masih berkutat di area samping. Dan sekarang Burmese Gold sudah kehilangan semua inhibitornya. Tersisa base terekspos dengan sangat luas. Resurgence, mereka menduduki base milik Burmese Gold. Ada flicker. 3 hero bersama satu piaraan doang. Mencoba defense dan Last Insanity sudah di pop up, nggak bisa memukul mundur. Baru diomongin. Tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk Ruby Didi-nya. Flicker nggak bisa digunakan. Oh, Wind of Nature ya pas banget di peluru terakhirnya dari Son Lilia. Tapi lihat Basurite sudah mulai diet pelan-pelan dan langsung diajar kembali. Flying tackle yang digunakan dari Asia sangat amat baik banget. Maju lagi ke arah depan, triple kill Kamaniaka. Masih ada Immortality mencoba untuk ditembakin. Rhapsody-nya connect dan bahkan diamankan. Kill secure-nya oleh seorang Jauhead. Terlalu cepat sayangnya, walaupun bisa menghindari bullet terakhirnya, last bulletnya. Tapi Wind of Nature-nya benar-benar kalau tadi masih ada, mungkin masih bisa hidup tadi. Mungkin ya, kemungkinan. Tapi permainan Gragas dari Ace memukul mundur teman-teman dari Resurgence. Inilah dia, masih ramai banget. Tapi maybe juga, Wah gila sih, Ace emang outplayed banget loh. Iya, dia maju ke depan, siapa jadi Gejuki ditendangnya si CJ, terus kabur ke arah depan. Walaupun sendirian untuk melawan 3 hero, dia tahu betul ini udah desperate move banget. Dan pada akhirnya Resurgence dipukul mundur, memberi napas lagi untuk Burmese Gold. Walaupun semua inhibitornya sudah pecah. Benar banget, Lord sudah mulai muncul kembali. Tidak ada inhibitor turret lagi, tapi ini aku salut banget sama tim Resurgence ya. Walaupun dia tahu kemenangan di depan mata, tapi mereka benar-benar rapi banget. Gak mau sampai terlalu maju, salah step, dan akhirnya malah tercomeback. Karena kita tahu Burmese Gold tuh hanya dalam satu petikan jari seperti Thanos, mereka bisa comeback seperti di hari-hari sebelumnya. Itu yang tidak ingin mereka rasakan. Miss ternyata. Lagi-lagi. Dia terlalu offside, tapi mungkin itu hanya bait saja biar dikeluarkan untuk ultimate-nya sana atau dari kajanya. Terran Rage agak sedikit miss, tapi masih ada Purify juga dari Maybe-nya mencoba untuk bertahan. Ada Kupa juga mencoba untuk menggigit, masih ada Immortality pecah, tapi lihat nggak bisa bertahan terlalu lama. Ace-nya one last bullet, masih Purify. Ace-nya mungkin akan tumbang sekarang, dikeroyok dan mungkin lagi. Udah. Hanya tersisa Ruby Didi seorang diri dengan Immortality yang baru saja dipecahkan. Resurgence 5 pemainnya masih sehat walafiat. Masuk ke area base milik Burmese Gold. Dan Resurgence memenangkan lower bracket final.